"Bolehkah saya mengambil sisa makanan Anda, Pak?" Pertanyaan itu terdengar begitu pelan, hampir seperti bisikan. Namun, entah bagaimana mampu memecah keheningan malam yang dibungkus kemewahan. Di bawah cahaya lampu gantung kristal yang berkilau seperti bintang-bintang beku, restoran Langit Biru berdiri sebagai simbol kekuasaan dan prestis. Tempat di mana setiap helaan napas terasa mahal dan setiap detik dipenuhi kesunyian yang anggun. Alunan piano mengalir lembut di udara, menari di antara meja-meja yang tertata sempurna, masing-masing bagaikan kerajaan kecil yang terpisah satu sama lain. Lilin-lilin menyala tenang, memantulkan cahaya ke gelas kristal dan peralatan makan perak. Namun di sudut paling jauh, tersembunyi di balik bayangan anggrek putih dan tirai gelap, duduk seorang pria yang tampak memiliki segalanya, namun sesungguhnya kehilangan segalanya. Hendra Wijaya, 48 tahun, pengusaha teknologi, miliarder, dan duda. Jas rancangan desainer ternama membungkus tubuhnya dengan sempurna. Jam tangan emas di pergelangan tangannya sesekali menangkap cahaya lilin. Tapi, semua itu tidak mampu menutupi kekosongan yang bersemayam di dadanya. Di hadapannya terhidang sepiring rendang sapi yang tak tersentuh, aromanya kaya dan menggoda, namun baginya tak lebih dari bayangan tanpa makna. Di seberangnya, kursi kosong terasa lebih berat dari seluruh kemewahan ruangan itu. 10 tahun telah berlalu sejak malam kelam yang merenggut istrinya, Sari, dan putra kecil mereka, Rizky, dalam kecelakaan yang menyisakan besi bengkok dan kaca pecah. Sejak hari itu, hidup Hendra berhenti bergerak. Ia hanya melanjutkan rutinitas, membangun kerajaan bisnis sebagai pengalih perhatian dari duka yang tak pernah benar-benar sembuh. Jarinya mencengkeram gelas es teh manis. Pusaran coklat di dalamnya berputar perlahan, seperti kenangan yang tak pernah mau tenang. Ia mengangkat gelas itu dengan gerakan lambat, seolah beratnya menyimpan seluruh masa lalu. Dan tepat saat bibirnya hampir menyentuh tepi gelas, suara itu kembali terdengar di sisinya. Lembut, gemetar, namun penuh keberanian yang sunyi. "Bolehkah saya mengambil sisa makanan Anda, Pak?" Hendra membeku. Waktu seakan berhenti. Ia menoleh dan melihat seorang gadis muda berdiri di samping mejanya, memeluk seorang bayi kecil yang terbungkus selimut pudar. Mata bayi itu terbuka lebar, berkilau di bawah cahaya lilin, tertuju pada makanan hangat di atas meja. Seluruh restoran terdiam, dan pada saat itu, tanpa disadari Hendra, sesuatu di dalam dirinya mulai retak untuk pertama kalinya setelah 10 tahun. Gadis itu berdiri kaku di samping meja, seolah satu langkah saja bisa membuatnya terjatuh ke dalam jurang penghakiman. Usianya tak lebih dari 19 tahun. Rambut hitamnya diikat seadanya dalam sanggul longgar. Beberapa helai jatuh menutupi wajah yang pucat karena lelah. Jaket tipis yang dikenakannya tampak sudah terlalu sering menghadapi malam-malam dingin kota. Kainnya memudar, lengannya terlalu pendek, seolah tak pernah benar-benar pas dengan tubuhnya. Di pelukannya, seorang bayi mungil berusia sekitar 7 atau 8 bulan terlelap setengah sadar. Mata bening itu menatap dunia tanpa rasa takut, hanya penuh rasa ingin tahu. Tatapannya berpindah dari piring Hendra ke wajah pria itu, lalu kembali ke makanan hangat yang masih mengepul. Bibir kecilnya sedikit terbuka, seolah memahami bahwa di hadapannya ada sesuatu yang sangat berharga. Suara gadis itu hampir tak terdengar, namun keheningan restoran membuat setiap kata terasa menggema. Ia tidak meminta uang. Ia tidak meminta bantuan. Ia hanya bertanya tentang sisa makanan, dengan nada yang tidak memohon, tidak memaksa, hanya berharap. Harapan yang rapuh namun jujur. Beberapa tamu menoleh dengan ekspresi terganggu. Seorang pelayan melangkah maju, wajahnya menegang, siap mengakhiri pemandangan yang dianggap tidak pantas di tempat semewah ini. Namun sebelum siapapun sempat berbicara, Hendra mengangkat tangannya perlahan. Gerakan kecil itu menghentikan segalanya. Tidak ada suara, tidak ada perdebatan, hanya diam. Hendra menatap gadis itu dengan lebih saksama. Tidak ada tipu daya di wajahnya. Tidak ada kepura-puraan. Yang ada hanyalah kelelahan yang mendalam
dan keteguhan yang anehnya menenangkan. Matanya tidak meminta belas kasihan. Matanya hanya berkata bahwa ia harus bertahan, apapun caranya, demi kehidupan kecil yang ia peluk erat di dadanya. Cara ia menggendong bayinya membuat dada Hendra mengencang. Pelukan itu bukan sekadar perlindungan, melainkan pernyataan. Seolah dunia boleh runtuh, asal anak ini tetap aman. Tenggorokan Hendra tercekat. Lilin di antara mereka bergetar, nyalanya menari-nari seperti ikut menyaksikan momen yang tak pernah direncanakan ini. Untuk sesaat, Hendra lupa di mana ia berada. Ia lupa siapa dirinya. Yang ia lihat hanyalah seorang ibu muda dan seorang bayi yang kelaparan, berdiri di hadapannya tanpa rasa malu, hanya dengan martabat yang sunyi. Dan di dalam dirinya, sesuatu yang telah lama terkubur mulai bergerak, perlahan, menyakitkan, namun hidup. Akhirnya, dengan gerakan pelan, Hendra mendorong piringnya sedikit ke depan. Suaranya rendah, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ambillah, gadis itu tidak langsung bergerak. Ia seolah memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Lalu, dengan hati-hati yang menyentuh hati, ia mengeluarkan sehelai kain kecil dari tas usangnya. Kain itu bersih, meski ujung-ujungnya sudah compang-camping. Dengan gerakan lembut, ia membungkus sisa bubur ayam dan potongan daging itu. Melipatnya rapi seperti sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga, bukan sekadar sisa makanan. Hendra menahan napas. Ia menyadari, untuk pertama kalinya malam itu, bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada kemewahan di sekelilingnya. Gadis itu berlutut perlahan di samping meja, bukan karena ia diminta, melainkan karena itu cara paling aman untuk menjaga bayinya tetap dekat dengan dadanya. Dengan satu tangan ia mengencangkan selimut tipis yang membungkus tubuh mungil itu. Dengan tangan lainnya, ia mengeluarkan sendok plastik kecil dari saku jaketnya. Sendok itu tampak sederhana, kusam, namun bersih, seolah telah dirawat dengan penuh perhatian. Hendra mengamati tanpa berkedip. Setiap gerakan gadis itu terasa penuh makna. Ia menyendok bubur ayam dengan porsi kecil, meniupnya perlahan, hingga uap panasnya menghilang, lalu mendekatkan sendok itu ke mulut bayi di pelukannya. Bayi itu membuka mulutnya secara naluriah. Bibir mungilnya bergetar sebelum akhirnya tersenyum ketika rasa hangat menyentuh lidahnya. Suara gumaman kecil keluar dari mulut bayi itu, suara yang lembut, polos, dan penuh kegembiraan. Bukan tawa keras, bukan jeritan, hanya desahan bahagia yang begitu murni, hingga menusuk jauh ke dalam dada Hendra. Jari-jari kecil bayi itu menepuk-nepuk dada gadis tersebut, seolah mengucapkan terima kasih dengan caranya sendiri. Wajah bayi itu bersinar di bawah cahaya lilin. Pipi bulatnya memerah, matanya menyipit bahagia. Senyum itu menghantam Hendra lebih keras daripada kata-kata apapun. Itu adalah senyum yang sudah bertahun-tahun tidak ia lihat. Senyum yang pernah menghiasi wajah putranya sendiri, Rizky, sebelum dunia merenggutnya tanpa ampun. Dada Hendra terasa sesak. Tangannya mencengkeram tepi meja, mencoba menahan gelombang emosi yang tiba-tiba bangkit. Ia memalingkan wajah sejenak, berusaha mengusir kabut panas yang menggenang di matanya. Namun, suara gumaman bayi itu menariknya kembali. Sendok demi sendok masuk ke mulut kecil itu, dan setiap kali, kebahagiaan sederhana kembali terpancar. Gadis itu tetap diam. Ia tidak melihat ke sekeliling. Ia tidak peduli pada tatapan para tamu atau bisikan yang mungkin muncul. Dunia seolah menyempit, hanya menjadi dirinya dan anak yang ia beri makan. Napasnya tenang, tangannya mantap, kesabarannya tanpa batas. Pada saat itu, Hendra menyadari sesuatu yang menggetarkan. Ini bukan tentang makanan, ini bukan tentang belas kasihan, ini adalah tentang cinta yang tak tergoyahkan, cinta yang lahir dari keterpaksaan namun tumbuh menjadi kekuatan. Cinta yang tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Ketika bayi itu akhirnya tampak kenyang, gadis itu menyimpan kembali bungkusan kain ke dalam tasnya. Ia membetulkan selimut si kecil, lalu berdiri perlahan. Ia menoleh pada Hendra, menatapnya sejenak. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan terima kasih yang berlebihan. Hanya anggukan kecil, seolah mengakui sesuatu yang tak terucap di antara mereka. Lalu,
Dengan langkah pelan, ia berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan jejak sunyi di antara meja-meja mewah menuju pintu kaca restoran dan malam yang menantinya di luar. Hendra tetap duduk, tak mampu bergerak. Lilin di mejanya berkedip lembut, memantulkan cahaya ke kursi kosong di depannya. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, kesunyian itu terasa berbeda, tidak lagi sepenuhnya kosong. Hendra akhirnya berdiri. Bukan dengan tergesa, bukan pula dengan gerakan dramatis yang menarik perhatian. Ia berdiri seperti seseorang yang telah mengambil keputusan jauh di dalam hatinya sebelum pikirannya sempat menyusul. Ia meletakkan serbet perlahan di atas meja, mengangguk singkat kepada pelayan yang masih berdiri terpaku, lalu melangkah menuju pintu kaca restoran. Udara malam menyambutnya dengan dingin yang lembut. Kota Jakarta berkilau di kejauhan. Suara kendaraan meredup menjadi dengungan latar. Dari kejauhan, ia melihat gadis itu berjalan cepat, namun hati-hati, mendekap bayinya erat, seolah setiap bayangan bisa menjadi ancaman. Tanpa benar-benar tahu mengapa, Hendra mengikutinya dari jarak aman. Ini bukan rasa ingin tahu, ini adalah tarikan sunyi yang lebih dalam. Perasaan pengenalan yang tak bisa ia jelaskan. Gadis itu berbelok ke sebuah gang sempit. Lampu jalan berkedip-kedip, dinding bata tua memantulkan bayangan panjang. Gang itu berujung pada tempat parkir yang hampir runtuh, dipenuhi mobil-mobil terbengkalai seperti hantu masa lalu. Namun, satu kendaraan tua tampak berbeda. Sebuah Toyota Kijang, penyok dengan cat mengelupas, jendelanya berembun dari dalam. Di sanalah kehidupan bertahan. Gadis itu membuka pintu belakang dengan gerakan terlatih. Selimut tipis dibentangkan menjadi alas. Ia duduk dan mendekap bayinya lebih erat, lalu mulai bersenandung pelan. Suaranya gemetar namun hangat. Lagu Nina Bobo yang sederhana namun penuh kasih. Bayi itu menggenggam kerah jaketnya. Matanya perlahan terpejam, napasnya menjadi tenang. Hendra berhenti di balik bayangan, terpaku. Adegan itu sunyi, sederhana, namun terasa sakral. Dunia yang ia kenal penuh dengan kontrak dan angka mendadak terasa jauh. Di sini, di antara besi tua dan udara dingin, ada cinta yang tak membutuhkan apapun selain keberanian untuk tetap hadir. Ia melangkah maju. Kerikil berderak pelan di bawah sepatunya. Gadis itu terkejut, tubuhnya menegang, matanya membesar waspada. Hendra segera mengangkat tangan, menunjukkan niat damai. Suaranya rendah dan tenang ketika ia berbicara, meminta maaf karena telah mengikutinya, mengatakan bahwa ia hanya ingin memastikan mereka baik-baik saja. Keheningan menggantung di antara mereka. Gadis itu menatapnya, menilai pria asing berpakaian rapi ini. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan. Hanya kewaspadaan yang lahir dari terlalu banyak malam tanpa perlindungan. Akhirnya, ia berbicara, suaranya pelan namun tegas, memperkenalkan bayinya. Namanya Arka. 8 bulan. Nama itu bergema di dada Hendra. Ia mengangguk perlahan, menelan sesuatu yang terasa keras di tenggorokannya. Ia berkata bahwa ia pernah memiliki seorang putra. Gadis itu tidak bertanya. Ia hanya mendengarkan keheningan yang penuh pengertian. Dan pada momen itu, sesuatu di antara mereka mulai berubah. Perlahan, tanpa janji, tanpa rencana. Di bawah cahaya lampu jalan yang pucat, gadis itu akhirnya berbicara lebih banyak. Suaranya tetap tenang, seolah ia sudah terlalu lama terbiasa menceritakan kisahnya tanpa berharap ada yang benar-benar mendengar. Namanya Putri. Ia pernah kuliah keperawatan, mimpinya sederhana, ingin menolong orang lain. Namun, hidup berbelok tajam ketika ia hamil. Ayah anak itu menghilang tanpa jejak. Orang tuanya mengusirnya. Sejak saat itu, dunia menyempit menjadi hari demi hari untuk bertahan. Mereka tinggal di mobil itu sudah 2 bulan. Putri membersihkan rumah orang ketika ada kesempatan, kadang menjadi pelayan lepas. Semua ia lakukan tanpa keluhan, tanpa kemarahan. Saat ia berbicara, tangannya terus mengelus punggung Arka. Gerakan yang menenangkan, refleks seorang ibu yang hidupnya sepenuhnya terikat pada napas kecil di dadanya. Hendra mendengarkan dalam diam. Matanya menyapu mobil tua itu. Selimut usang, pakaian bayi yang dilipat rapi di sudut,
Seolah benda-benda sederhana itu adalah harta paling berharga. Ia merasakan dorongan kuat untuk memperbaiki segalanya dengan satu kalimat, satu janji, satu transfer. Namun sebelum ia sempat mengucapkannya, Putri menggeleng pelan. Ia tidak meminta uang, tidak ingin hotel, tidak ingin belas kasihan. Yang ia inginkan hanya satu hari. Satu hari di mana Arka hangat, kenyang, dan aman. Hanya itu. Kata-kata itu menghantam Hendra lebih keras dari tuntutan apapun. Ia melihat matanya, dan di sana ia menemukan sesuatu yang menyakitkan sekaligus akrab. Cara Putri berdiri tegak hanya dengan cinta sebagai pelindungnya mengingatkannya pada Sari. Hendra mengucapkan terima kasih. Putri bingung. Untuk apa? Ia menjawab jujur, karena gadis itu telah mengingatkannya bahwa ia masih memiliki hati. Putri tidak menjawab. Ia kembali menyenandungkan lagu Nina Bobo. Suaranya mengalun pelan menembus malam. Hendra berdiri di sana beberapa saat, lalu pergi tanpa janji, tanpa pertukaran nomor, hanya dengan bayangan sepatu robek dan senyum bayi yang terus mengikutinya pulang. Sejak malam itu, wajah Putri dan Arka tak pernah benar-benar meninggalkan pikirannya. Di balik rapat-rapat panjang dan layar presentasi yang dingin, ia selalu teringat bahwa di kota yang sama, ada seorang ibu muda yang bertahan hidup dengan keberanian sunyi. Dan tanpa berkata apa-apa, Hendra mulai bertindak. Ia menemukan kembali mobil itu diparkir di belakang masjid tua sebelum fajar. Ia meninggalkan paket kecil, susu formula, popok, makanan hangat, tanpa nama, tanpa catatan. Ia mengatur kunjungan dokter anak secara diam-diam. Putri tidak tahu siapa pengirimnya. Ia tidak bertanya. Namun, ketika bantuan itu datang lagi dan lagi, sesuatu yang berbahaya mulai tumbuh di hatinya. Harapan. Malam itu, hujan turun pelan, membawa udara dingin yang merayap masuk ke tulang. Arka rewel sepanjang hari, menolak makan, tubuhnya terasa panas di pelukan Putri. Menjelang malam, napas bayi itu menjadi cepat dan dangkal. Dahinya membakar. Panik mulai merambat di dada Putri, dingin dan tajam. Ia mencoba segalanya. Kompres dingin, lagu Nina Bobo yang dinyanyikan berulang kali mengayun tubuh kecil itu di kursi belakang mobil. Namun suhu Arka terus naik hingga menyentuh 40 derajat. Tangisannya melemah, berubah menjadi rintihan kecil yang membuat jantung Putri terasa hendak pecah. Ia bergegas ke rumah sakit terdekat, berlari menembus hujan dengan bayi yang terbungkus jaket tipis. Di meja administrasi, seorang wanita bahkan tidak mengangkat wajahnya sepenuhnya. Ketika Putri menjelaskan bahwa bayinya membutuhkan pertolongan, pertanyaan tentang asuransi kesehatan menghantamnya seperti tembok. Putri tergagap. Ia tidak punya. Wajah petugas itu mengeras. Tidak ada kamar. Harus menunggu. Atau cari rumah sakit lain. Putri memohon. Suaranya pecah. Ia berkata, ini hanya bayi. Suhunya kritis. Namun jawabannya tetap sama, dingin dan tak tergoyahkan. Tanpa administrasi lengkap, tidak ada yang bisa dilakukan. Putri keluar kembali ke malam, hujan membasahi rambut dan wajahnya. Di pelukannya, Arka terdiam. Keheningan itu menakutkan. Tangannya gemetar ketika ia mengeluarkan ponsel lamanya. Ia hanya mengetik 2 kata. Tolong kami. Ia tidak tahu kepada siapa sebenarnya pesan itu ditujukan. Ia bahkan tidak yakin akan ada yang datang. Namun 6 menit kemudian, sorot lampu memecah kegelapan. Sebuah mobil hitam berhenti mendadak. Hendra keluar tanpa menunggu mesin mati. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Ia tidak berbicara. Ia hanya mengulurkan tangan. Putri menyerahkan Arka ke dalam pelukannya, dan untuk pertama kalinya malam itu, bayi itu tidak memberontak. Jari kecilnya melingkari jari Hendra, genggaman lemah namun sadar. Seolah mengenali keselamatan. Di UGD, suara Hendra berubah menjadi baja. Ia menuntut dokter sekarang. Ia mengatakan akan membayar apapun dan tidak akan menerima penundaan 1 menit pun. Arka langsung ditangani. Putri duduk di lorong, tubuhnya gemetar, kepalanya tertunduk. Hendra duduk di sampingnya, diam, namun hadir sepenuhnya. Ketika kabar datang bahwa Arka stabil, Putri akhirnya menghembuskan napas yang seolah tertahan sejak matahari terbenam. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia bersandar pada Hendra, dan untuk pertama kalinya sejak menjadi ibu,
Ia membiarkan dirinya runtuh. Hendra memeluknya tanpa kata. Malam itu, di balik dinding rumah sakit yang dingin, dua jiwa yang terluka menemukan kehangatan yang tidak pernah mereka rencanakan. Keesokan harinya, sebuah foto buram menyebar cepat di media sosial. Diambil di luar UGD pada malam hujan itu, foto tersebut menampilkan Hendra menggendong Arka, jasnya basah, wajahnya tegang, sementara Putri berjalan di belakangnya dengan mata sembab. Tidak ada konteks, tidak ada cerita, hanya spekulasi yang tumbuh liar. Judul-judul sensasional bermunculan, komentar-komentar mengalir deras, sebagian memuji, sebagian mencaci, sebagian kejam tanpa ragu. Putri duduk di apartemen kecil yang Hendra siapkan sementara, ruangan yang hangat namun terasa asing. Cahaya dari layar ponselnya menerangi wajahnya yang pucat. Setiap gesekan jari membawa racun baru, tuduhan, hinaan, dugaan niat buruk. Dadanya sesak. Tangannya gemetar. Ia mematikan layar, takut kebisingan dunia itu merembes ke dalam tidur putranya. Ketika Hendra datang, ia langsung merasakan jarak yang tercipta. Putri menatap lantai, bahunya menegang. Ia berkata bahwa ia tidak bisa hidup dalam skandal. Ia tidak ingin Arka tumbuh dengan bayang-bayang kebohongan. Hendra duduk di sampingnya, suaranya lembut namun tegas. Ia mengatakan, Putri tidak melakukan kesalahan. Namun Putri menggeleng. Dunia tidak peduli pada kebenaran, katanya. Dunia hanya ingin cerita. Hari itu juga, Hendra mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menolak pernyataan pers yang dingin dan terlatih. Ia memilih berbicara langsung. Malam berikutnya, ia tampil di televisi nasional, studio sederhana, cahaya lembut, tanpa sensasi. Ia tidak memulai dengan Putri. Ia memulai dengan Sari dan Rizky. Ia menceritakan kecelakaan itu, kekosongan yang mengikutinya, bagaimana kesuksesan hanya menjadi topeng. Ia berkata bahwa ia berhenti hidup pada hari ia kehilangan mereka. Lalu ia berbicara tentang Putri, tentang bagaimana ia tidak meminta apapun, tentang bagaimana satu momen sederhana mengingatkannya pada arti hidup. Suaranya bergetar ketika ia berkata bahwa ia tidak menyelamatkan siapapun, justru dialah yang diselamatkan. Kata-katanya mengubah arus. Keesokan paginya, nada percakapan daring berubah. Para ibu berbagi kisah. Para perawat berbicara tentang perempuan yang tak terlihat. Donasi mengalir ke tempat-tempat yang membutuhkan. Putri tidak membaca apapun. Ia hanya menggendong Arka lebih lama dari biasanya, membisikkan doa syukur yang sederhana. Pagi itu, ia berdiri di depan pintu Hendra. Matanya lelah, namun tegas. Ia berkata bahwa ia tidak akan pergi. Jika ia masih diinginkan, mereka di sini. Hendra menyingkir ke samping, membiarkan mereka masuk, dan tanpa upacara, tanpa deklarasi, sesuatu yang baru mulai berakar, tenang, dan nyata. Apartemen itu sederhana menurut standar Hendra. Namun, bagi Putri terasa seperti tempat pertama yang benar-benar aman. 2 kamar tidur, dinding abu-abu lembut, cahaya matahari pagi yang masuk tepat melalui jendela. Ia pindah hanya dengan 2 tas, gendongan bayi, dan kelelahan seseorang yang terlalu lama tidak memiliki ruang untuk bernapas. Hari-hari berlalu tanpa definisi. Mereka tidak membahas status, tidak memberi nama pada hubungan apapun. Mereka hanya hidup. Hendra datang setiap pagi, awalnya dengan alasan memeriksa keadaan, membawa belanjaan, popok, atau sekadar kopi. Namun perlahan, itu menjadi kebiasaan. Arka mengenali suara langkahnya. Setiap pintu terbuka, tawa kecil memenuhi ruangan. Hendra belajar segalanya dari awal. Cara menghangatkan susu tanpa terlalu panas. Cara mengganti popok dengan tangan yang awalnya kaku, lalu semakin percaya diri. Ia belajar membedakan tangisan lapar dan tangisan lelah. Dan tanpa sadar, ia mulai tinggal lebih lama dari yang ia rencanakan. Ia tidak ingin pergi. Putri memperhatikannya dalam diam. Cara Hendra mendengarkan celoteh Arka seolah itu cerita terpenting di dunia. Cara matanya yang dulu kosong perlahan terisi cahaya. Ia tidak mencoba mengubah atau mengendalikan apapun. Ia hanya hadir, hari demi hari, dengan ketenangan yang menyembuhkan. Suatu malam,
Setelah Arka tertidur, mereka duduk di balkon. Kota berkilau di bawah, namun tak satu pun dari mereka menoleh. Hendra berbicara tentang kehilangan, tentang rasa bersalah, tentang bagian dirinya yang ia kira mati. Putri mendengarkan, lalu berkata pelan bahwa bagian itu tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu. Tidak ada ciuman malam itu, tidak ada janji. Namun senyum yang Putri berikan padanya terasa langka dan penuh. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Hendra membalas senyum itu tanpa rasa takut. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop putih muncul di bawah pintu. Tulisan tangan itu familiar. Surat dari Ibu Putri. Permintaan sederhana untuk mengenal cucunya. Putri duduk lama memegang surat itu, kebingungan dan diam. Ketika Hendra datang, ia bertanya apa yang ia pikirkan. Putri berkata ia tidak tahu. Namun ia bertanya tentang Arka, tentang haknya untuk tahu dari mana ia berasal. Hendra berkata, jangan biarkan anak itu tumbuh dengan kekosongan yang sama. Biarkan ia memilih kelak. Dan pada saat itu, Putri tahu apa yang harus ia lakukan. Perjalanan ke Bandung terasa panjang dan sunyi. Bukit-bukit hijau terbentang di kejauhan. Jalanan sempit berkelok membawa Putri kembali ke masa lalu yang selama ini ia hindari. Rumah orang tuanya berdiri di ujung jalan berbatu, cat putihnya memudar. Ayunan tua di beranda berderit pelan tertiup angin. Putri berhenti beberapa langkah dari pintu. Arka di pinggangnya, jari kecil itu mencengkeram sweternya, seolah merasakan kegelisahan ibunya. Hendra berdiri sedikit di belakang, tidak mendesak, tidak melangkah lebih dulu. Ia ada di sana sebagai penopang, bukan penentu. Pintu terbuka perlahan. Seorang wanita paruh baya muncul, wajahnya menyimpan garis-garis penyesalan yang tak sempat diucapkan. Tatapannya jatuh pada Arka, lalu pada Putri. Napasnya terhenti, air mata menggenang. Kata-kata keluar terputus, tentang ketakutan, tentang kesalahan, tentang kehilangan yang terasa 2 kali lipat. Ayah Putri muncul di belakang, lebih tua dari yang ia ingat. Tangannya bergetar ketika Arka mengulurkan tangan kecilnya dengan rasa ingin tahu yang polos. Tidak ada sejarah di mata anak itu, tidak ada luka, hanya keinginan sederhana untuk disentuh. Dan entah bagaimana, itu meruntuhkan sisa tembok yang ada. Putri ragu sejenak, lalu menyerahkan Arka ke pelukan ibunya. Tangisan pecah, pelukan mengencang, waktu seolah melunak. Hendra menyaksikan dari samping, dadanya sesak. Ia bukan pusat momen ini, namun ia menjadi saksi kekuatannya. Ketika Putri akhirnya memeluk ibunya, beranda itu terasa bernapas lega. Masa lalu tidak menghilang, tetapi menjadi lebih ringan. Hari itu berlalu dengan teh hangat dan tawa yang canggung namun tulus. Pengampunan tidak datang seperti petir. Ia datang seperti fajar, perlahan dan pasti. Dalam perjalanan pulang, Putri menatap Arka yang tertidur dan tersenyum tipis. Ia tahu sesuatu telah berubah, bukan hanya di rumah lamanya, tetapi juga di dalam dirinya. Waktu melaju. Kebisingan mereda. Judul-judul menghilang. Yang tersisa adalah hari-hari biasa yang menjadi luar biasa. Dan pada suatu siang yang cerah, di taman tempat semuanya bermula, di bawah pohon beringin tua, Hendra berlutut. Bukan dengan kemewahan, melainkan dengan kejujuran yang tenang. Arka berjalan tertatih membawa kotak kecil, tawa polosnya memecah keheningan. Hendra berbicara tentang malam terburuk yang berubah menjadi awal. Tentang sisa makanan yang ternyata memberi segalanya. Putri menangis sebelum kata-kata selesai. Ia mengangguk, tertawa di antara air mata dan berbisik ia. Tidak ada sorak, hanya napas yang tertahan dan lega yang mendalam.